Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan kita menikah bukan karena kita hiperseks, gila, haus, nafsu, tidak. Selain ibadah, selain betul dalam pernikahan itu ada melampiaskan nafsu, tetapi ingat, dalam pernikahan, konsep tolong-menolong itu nyata. Suami menolong, melindungi, melayani, membimbing, menyantuni. Istri pun demikian, melayani, membantu, mendukung, mengabdi, kemudian berbakti kepada suami, subhanallah. Sehingga terciptalah tolong-menolong yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Karena Allah telah ciptakan manusia sebagai makhluk yang sosial. Tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasti butuh kepada kehadiran orang lain. Siapapun kita. Sehingga suami harus berpikir bahwa dia menjadi suami bukan untuk mengeksploitasi. Tapi dia melayani, menyantuni, melindungi, membimbing. Maka itu dalam Al-Quran Allah katakan, Ar-rijalu qawwamun. Lelaki, suami itu pemimpin yang bertugas qawwam. Meluruskan, membimbing istrinya. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga katakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaina darajah. Kaum wanita itu punya hak yang harus engkau tunaikan wahai kaum lelaki, wahai kaum suami. Yang hak wanita itu setimpal dengan kewajiban yang mereka harus jalankan, sehingga dalam rumah tangga bukan hanya eksploitasi, tapi yang lebih dilakukan adalah melayani. Karena itu jangan sampai menjadi suami yang hobi menginventaris hak, tetapi jadilah suami yang rajin menginventaris kewajiban diri Anda kepada istri. Kalau Anda sebagai seorang wanita, kewajiban sebagai seorang istri, apa yang harus dilakukan untuk suami. Sehingga terjadi kesetiaan yang berimbal balik. Karena semangat menikah bukan eksploitasi. Menikah itu adalah melayani. Menikah itu adalah melindungi. Menikah itu adalah untuk memberi, bukan mengemis. Kita menikah bukan untuk mengemis cinta. Kita menikah bukan untuk mengemis pelayanan. Tetapi kita menikah untuk memberi kedermawanan. Jiwa seorang mukmin telah ditanam oleh Nabi SAW dengan sabdanya, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadilah orang yang senantiasa bersemangat memberi lebih dibanding semangat menerima. Suami tidak sepatutnya menjadi suami pengemis. Suami bermental pengemis yang hanya bisa meminta kepada istrinya. Tapi tidak memiliki semangat, tidak memiliki dedikasi untuk memberi dan melayani. Istri pun demikian. Tidak sepatutnya istri itu hanya mengeksploitasi suami. Apa yang saya dapat? Apalagi yang harus saya minta dari suami. Tetapi istri sepatutnya menjadi istri yang dermawan, yang terus melayani dan terus melayani tanpa pamrih. Kenapa? Karena di sanalah terletak surganya. Di sanalah terletak surganya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsa wa shamat syahra wa ata'at zawjaha qila laha yaumil qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Kalau wanita itu sudah rajin menunaikan sholat 5 waktu, senantiasa berpuasa Ramadan, dan senantiasa tunduk patuh kepada suaminya, apa yang terjadi? Kelak dari kiamat akan dikatakan kepadanya, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari pintu surga yang 8 itu, dari manapun yang kau suka. Sebaliknya suami, ketika suami hanya bisa mengeksploitasi, meminta haknya, tapi dia tidak respect, dia tidak peduli, bahkan mungkin dia mengabaikan sebagian atau bahkan mungkin banyak dari hak istrinya. Apa yang terjadi? Pintu neraka yang terbuka, bukan pintu surga yang terbuka. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakut." Cukup sebagai dosa besar yang akan menjerumuskan engkau ke dalam neraka bila engkau itu telah menelantarkan nafkah orang yang wajib engkau nafkahi. Dan para ulama sepakat, orang pertama yang harus dinafkahi adalah istri dan anak keturunannya. Karena itu, jangan jadi suami yang bermental pengemis. Jangan menjadi istri yang bermental sebagai pengemis. Jadilah suami, jadilah istri yang bermental yadul ulya, tangan berada di atas. Lebih suka melayani. Itu yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika suatu hari didapatkan beliau berdandan cakep, ganteng, rupawan, tampan rupawan. Murid-muridnya heran. Engkau seorang ulama besar, berdandan seperti ini. Apalagi dia seorang ahli tafsir.
Pantaskah seorang ulama besar berdandan, perlente, sehingga tampan? Maka Abdullah bin Abbas memberikan suatu alasan yang sangat menakjubkan. Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku berdandan, aku senang berdandan karena aku pun senang bila istriku berdandan. Jadi aku berdandan bukan agar engkau puji, tapi agar istriku senang. Sebagaimana kalau istriku berdandan tampak cantik jelita, aku pun senang. Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibn Abi Thalib, atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Hanafiyah, suatu hari menemui tamu, menemui murid-muridnya dengan menggunakan kain syal yang berwarna merah. Kemudian janggutnya atau jenggotnya meneteskan misik, sehingga sangat harum sekali beliau menemui tamu. Murid-murid beliau segera bertanya, "Mah, subhanallah, engkau mengenakan minyak wangi yang sedemikian harum. Ada acara apa? Mau kemana? Ada momentum apa? Sehingga minyak wangi yang kau kenakan begitu semerbak dan engkau penampilannya luar biasa, kelihatan tampan rupawan." Apa katanya? Ini syal yang melekat di punggung ini adalah al-qadru alayya imraati. Itu baru saja dipakaikan oleh istriku ketika aku hendak keluar. Istriku yang mendandan. Dan minyak wangi yang menetes dari janggutku ini adalah istriku yang memberi. Subhanallah. Tentu istri ingin suaminya semerbak harum, penampilannya tampan. Subhanallah. Jadi dia berdandan bukan untuk Anda. Jangan kira bahwa saya berdandan itu karena Anda, tapi ini berdandan adalah untuk menuruti hasrat istri, memuaskan kemauan istri. Subhanallah. Itulah rumah tangga yang harmonis. Subhanallah. Sekali lagi, jangan menjadi suami yang bermental pengemis, istri yang bermental pengemis. Tapi jadilah suami yang bermental dermawan, menyantuni, melindungi, melayani. Sebagaimana jadilah istri yang dermawan, istri yang senantiasa berorientasi melayani suami, memuaskan suami, bukan hanya bertanya apa yang telah saya dapat dari suami. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.